Membebaskan diri dari iri hati. Iri hati adalah pergumulan yang diam-diam, tapi bisa merusak hati, pikiran, dan hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Seringkali kita tidak menyadari dampaknya sampai hati dan rohani kita terasa hampa, lelah, atau penuh kebencian. Mari kita membahas firman Tuhan untuk memahami dari mana iri hati berasal, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana Tuhan menyediakan jalan pembebasan yang sejati. Sebelum kita melihat bagaimana iri hati bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita pahami bahwa iri hati bukan hal baru. Bahkan, ia tercatat sejak awal sejarah manusia dan melibatkan kuasa roh jahat. Iri hati menjadi akar kejatuhan Lucifer. Ia melihat kemuliaan Allah dan menginginkan itu untuk dirinya sendiri. Yesaya 14 ayat 12-14. Akibatnya, ia jatuh dari surga dan menjadi musuh manusia. Di Taman Eden, iri hati muncul dalam bentuk keraguan terhadap kasih Allah. Adam dan Hawa tergoda untuk percaya bahwa Allah menahan sesuatu dari mereka. Kejadian 3 ayat 1-6. Kain membunuh Habel karena iri hati pada pengorbanannya yang diterima Tuhan. Kejadian 4 ayat 3-8. Saul menjadi gila oleh kecemburuan terhadap Daud. 1 Samuel 18 ayat 8-12. Bahkan Yesus diserahkan karena iri hati orang-orang. Markus 15 ayat 10. Yakobus menegaskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Amsal menambahkan, hati yang tenang memberi kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Sejarah ini menunjukkan betapa seriusnya roh iri hati, bukan sekedar perasaan negatif, tapi serangan rohani yang dapat menghancurkan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Sekarang mari kita turun ke tingkat yang lebih personal. Bagaimana iri hati muncul dalam diri kita sehari-hari? Seringkali tanpa kita sadari, kita sering merasa terancam oleh keberhasilan, talenta, atau berkat orang lain. Kita mulai membandingkan, merendahkan, atau meremehkan mereka. Seringkali dengan komentar yang tampak wajar, tapi sebenarnya merusak hati kita sendiri. Alkitab menyebut ini pekerjaan daging. Galatia 5 ayat 20-21. Setiap manusia memiliki karunia berbeda. Ketika kita iri, kita menolak rancangan Allah dan mengabaikan anugerah yang diberikan kepada kita sendiri. Sikap merendahkan orang lain mungkin membuat kita merasa lebih aman sementara, tetapi justru melemahkan roh dan hati kita. Refleksi yang bisa kita lakukan, apa yang membuat kita iri? Bagaimana kita merespon ketika melihat keberhasilan orang lain? Apakah kita bisa bersukacita dengan hati yang tulus? Selain muncul dari diri sendiri, iri hati juga dapat diarahkan kepada kita. Energi negatif ini bisa mencuri sukacita kita dan membuat kita ragu terhadap karunia atau panggilan yang Tuhan beri. Yusuf mengalami ini ketika saudara-saudaranya iri kepadanya. Kejadian 37 ayat 11. Daud juga merasakan iri hati dari Saul yang berusaha membunuhnya.
Firman Tuhan mengingatkan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa, melawan penguasa, melawan pemerintah, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Efesus 6 ayat 12. Jika kita kehilangan semangat terhadap hal yang dulu kita cintai, bisa jadi ada serangan iri dari luar. Maka Alkitab menasihati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kasih Kristus menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Dan dapat menahan serangan iri dari orang lain. Ketika kita membedah iri hati lebih dalam, kita menemukan akar yang sebenarnya, yaitu ketidakpercayaan kepada Allah. Iri hati tidak hanya tentang orang lain, ia tentang keraguan terhadap kebaikan dan kasih Allah. Kita berkata dalam hati, mengapa dia diberkati sedangkan aku tidak? Ini adalah pertanyaan yang menandakan kita meragukan karakter Allah. Padahal firman-Nya berkata, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Bapa di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Perumpamaan pekerja di kebun anggur dalam Matius 20 ayat 1-16 mengajarkan bahwa Allah tidak membagi berkat secara adil menurut ukuran manusia, tetapi murah hati. Kemurahannya bagi orang lain tidak mengurangi bagian kita. Ketika kita memahami ini, hati kita mulai dibebaskan dari iri hati. Setelah akar iri hati ditemukan, kita perlu belajar cara membebaskan diri dari pengaruhnya. Firman Tuhan memberikan kunci sederhana tapi sangat ampuh, yaitu bersukacita atas berkat orang lain. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan bersyukurlah. Ketika kita memuji orang lain yang membuat kita iri, ketika kita memberkati keberhasilan mereka, iri hati kehilangan kuasanya. Berkat yang awalnya menimbulkan kecemburuan berubah menjadi sukacita. Kita belajar melihat kelimpahan Tuhan bukan kekurangan kita. Praktik ini bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu memuji bakat, keberhasilan, atau kebaikan orang lain dengan jujur. Mengakui karunia orang lain sama dengan merayakan Allah yang memberi semua berkat kepada kita. Akhirnya, pembebasan sejati dari iri hati datang ketika kita menemukan kepuasan sejati dalam Allah, bukan dalam apa yang kita miliki atau capai. Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Allah adalah kekuatan hatiku dan bagianku untuk selama-lamanya. Ketika Allah menjadi fokus dan pusat hidup kita, kita tidak takut kekurangan atau tertinggal. Kita memahami
bahwa rancangannya selalu lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Kita belajar bersyukur, bersukacita, dan menerima setiap berkat sebagai bagian dari rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami. Ungkapkan setiap iri, keraguan, dan ketidakpercayaan. Ajari kami melihat dunia melalui mata-Mu, menghargai berkat orang lain, dan bersukacita atas anugerah yang Engkau beri kepada sesama. Pulihkan hati kami agar Engkau cukup bagi kami, dan lepaskan kami dari pengaruh iri hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.